Manchester United menghadapi Fulham di Old Trafford, dalam pertandingan pekan pertama Liga Inggris. Pertandingan ini sangat penting bagi skuad Erik ten Hag, untuk memulai musim dengan kuat. Meski begitu, Fulham patut mendapatkan penghargaan, karena mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dalam pertandingan ini, satu-satunya gol Manchester United dicetak oleh Joshua Zirkzee. Kemenangan ini, jadi modal penting bagi MU untuk mengarungi Premier League. PSG bertandang ke markas Le Havre dalam pertandingan pekan pertama Liga Prancis. Pertandingan ini berlangsung dengan dominasi PSG. Mereka sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 3 menit, dengan gol dari Lee Kang-in. Namun di babak kedua, Le Havre berhasil menyamakan kedudukan, melalui gol dari Gauthier Loris. PSG terus menekan, hingga akhirnya berhasil mencetak gol kedua lewat aksi Ousmane Dembélé. Gol tambahan kemudian dicetak oleh Barcola dan Randal Kolo Muani. Bayern Munich berpesta gol saat menghadapi tim Divisi 2, SSV Ulm di ajang DFB Pokal, dengan kemenangan telak 4-0. Dalam pertandingan ini, Bayern tampil agresif sejak awal. Hasilnya, mereka berhasil memecah kebuntuan di menit ke-12, melalui aksi Thomas Muller. 3 menit kemudian, Bayern mampu menggandakan keunggulan, dengan gol kedua Muller di menit ke-15. Gol tambahan kemudian dicetak oleh Kingsley Coman dan Harry Kane di babak kedua. La Liga musim 2024-2025 telah dimulai. Pada pertandingan perdana, Barcelona akan bertandang ke markas Valencia. Menangani Barcelona adalah tantangan besar bagi setiap pelatih, terutama bagi Hansi Flick. Saya sangat menantikan pertandingan ini. Saya menyadari bahwa laga melawan Valencia selalu menantang, ujar Flick. Pertandingan akan berjalan sulit. Mereka akan bermain menyerang, jadi kami harus berhati-hati menjaga ruang antara lini pertahanan dan gawang. Karir Harry Kane memang cukup unik. Dia adalah penyerang terbaik Inggris, dengan catatan gol yang mengesankan. Namun sayangnya, Kane belum pernah memenangkan trofi Liga sepanjang karirnya. Musim lalu, Bayern secara mengejutkan juga gagal meraih gelar juara, meskipun mereka biasanya menjadi juara Bundesliga selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Kane memiliki target yang jelas musim ini. Saya ingin terus mencetak gol dan membantu tim. Tetapi tujuan utama saya adalah meraih gelar juara, kata Kane. Kami harus mengembalikan Bayern ke tradisi meraih gelar. Itulah tujuan saya dan tujuan klub. Melatih Manchester United memang sangat menantang. Saat ini, Ten Hag mungkin masih mendapat dukungan dari para penggemar. Namun begitu, serangkaian kekalahan terjadi, tuntutan untuk memecatnya akan segera muncul. Inilah yang menjadi kekhawatiran mantan pemain MU, Gary Neville. Dia memahami bahwa posisi Ten Hag sulit dan tekanannya besar. Meski begitu, Neville berharap Ten Hag tetap dipertahankan. Saya berharap Erik ten Hag masih menjadi manajer Manchester United di akhir musim, kata Neville. Neville juga yakin ada tanda-tanda positif yang bisa dikembangkan. Penampilan impresif Oscar Bob membuat Guardiola tidak khawatir kehilangan Julian Alvarez yang pindah ke Atletico Madrid. Guardiola awalnya tidak berniat mencari pengganti Alvarez di bursa transfer. Namun, kini Bob mengalami cedera serius saat latihan, yang kemungkinan memerlukan operasi. Dilansir dari Manchester Evening News, cedera Bob ini membuat Guardiola kabarnya akan bergerak cepat di bursa transfer. Guardiola akan bertemu dengan petinggi klub untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Liverpool akan memulai musim ini bersama Slot, setelah berpisah dengan Jurgen Klopp. Namun, rekam jejak Slot tidak membuat Neville yakin bahwa The Reds akan langsung meraih kesuksesan bersama pelatih asal Belanda itu. Bahkan Neville memprediksi bahwa Liverpool tidak hanya akan gagal meraih gelar, tetapi juga akan terpuruk dalam persaingan Liga Inggris. Saya tidak yakin mereka bisa finish di 4 besar. Bahkan akan mengejutkan jika Liverpool tidak finish di 6 besar, ujar Neville. Selain itu, Neville juga berpendapat bahwa Liverpool akan mengalami kesulitan karena gagal mendapatkan Martin Zubimendi. Arsenal saat ini masih dikabarkan sedang mencari penyerang baru, terutama karena Edin Ketia dan Gabriel Jesus rentan cedera. Beberapa nama seperti Victor Osimhen dikaitkan dengan The Gunners. Penyerang tengah yang tajam tampaknya menjadi bagian yang hilang dari Arsenal untuk meraih gelar Liga Inggris dalam 2 musim terakhir. Namun, Mikel Arteta membantah rumor tersebut. Ia menyatakan bahwa Arsenal sudah puas dengan Kai Havertz yang ditempatkan sebagai pemain nomor 9 atau penyerang tengah.
Havertz nyaman bermain di posisi itu, dan hal itu terjadi secara alami, jelasnya dikutip dari Mirror. Kabar baik datang bagi Manchester United. Bek yang mereka incar, Trevoh Chalobah, dilaporkan akan dijual dengan harga lebih murah oleh Chelsea pada musim panas ini. Menurut laporan dari Football Insider, Manchester United bisa mendapatkan Chalobah dengan harga yang lebih terjangkau. Awalnya, Chelsea meminta sekitar 30 juta pounds untuk bek tersebut. Namun sekarang, mereka bersedia menurunkan harga itu. Tawaran sebesar 20 juta pounds, dilaporkan akan diterima oleh Chelsea untuk transfer bek tersebut, dengan harapan agar Chalobah bisa segera terjual. Yes Bissouma mengunggah beberapa video di Snapchat pada awal Agustus lalu, yang menunjukkan dirinya menghirup di nitrogen oksida, atau gas tawa. Senyawa kimia ini, tergolong sebagai obat kelas C di Inggris, dan dilarang digunakan untuk tujuan rekreasi. Tindakan Bissouma sangat mengecewakan Tottenham Hotspur. Akibatnya, pemain asal Mali tersebut dihukum dengan tidak dimainkan pada pertandingan pertama tim di Liga Inggris musim ini. Manajer Tottenham, Ange Postecoglou menyampaikan, bahwa Bissouma tidak akan diturunkan dalam pertandingan melawan Leicester City. Mbappe langsung bersinar dalam debutnya bersama Real Madrid, dan membawa Los Blancos meraih gelar Piala Super Eropa. Performa Mbappe ini, kemudian menjadi topik pertanyaan dari wartawan kepada Enrique. Namun, pelatih asal Spanyol itu merasa kesal dengan pertanyaan tersebut. Ya Tuhan, orang-orang Spanyol ini sungguh membosankan. Saya tidak menyangka kalian akan menanyakan tentang Kylian Mbappe lagi, kata Luis Enrique. Namun ia juga menambahkan, bahwa ia selalu mengagumi Kylian. Dia pemain luar biasa, begitu pula dengan saudaranya. Berdasarkan laporan dari AS, N'Golo Kante sedang menjadi target banyak klub besar pada musim panas ini, berkat penampilannya yang mengesankan di Euro 2024. Barcelona, Atletico Madrid, dan West Ham disebut-sebut tertarik untuk mendatangkannya. Namun, Al Ittihad sebagai klub pemilik Kante, dikabarkan enggan melepasnya. Kante dianggap sebagai aset penting Al Ittihad sejak direkrut tanpa biaya tahun lalu. Selain itu, gaji Kante yang tinggi juga menjadi hambatan bagi klub-klub yang tertarik merekrutnya. Kabar mengejutkan datang dari Chelsea. Klub London itu disebut-sebut tengah mempersiapkan tawaran untuk merekrut bintang Manchester United, Jadon Sancho. Football News melaporkan bahwa Chelsea siap menawarkan biaya transfer, serta 2 pemain akademi sebagai bagian dari kesepakatan untuk Sancho. Jika rencana ini tidak berhasil, Chelsea berencana meminjam Sancho dengan kewajiban membeli, dan akan menanggung sepenuhnya gaji mingguan Sancho, sebesar 290.000 pound selama masa peminjaman. Hingga pertengahan Agustus 2024, Juventus menjadi klub dengan pengeluaran terbesar di Liga Italia. Dalam upaya membangun proyek baru bersama Thiago Motta, Bianconeri telah menghabiskan 89,4 juta euro, hanya untuk 4 pemain saja. Angka ini kemungkinan masih akan bertambah, karena Motta masih menantikan kedatangan pemain top lainnya, termasuk gelandang Atalanta, Kob Mainers. Sementara itu, CEO Juventus, Maurizio Scannavino tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan bintang besar seperti Cristiano Ronaldo kembali ke Allianz Stadium. Setelah didatangkan dari AC Milan dengan biaya 55 juta pound pada musim panas lalu, Sandro Tonali langsung menunjukkan performa impresif dengan mencetak gol dalam debutnya melawan Aston Villa. Namun, awal yang menjanjikan ini harus terhenti secara drastis. Tonali dijatuhi larangan bermain selama 10 bulan karena keterlibatannya dalam aktivitas taruhan ilegal. Newcastle kini telah mengonfirmasi bahwa Tonali akan kembali bermain. Eddie Howe juga menyatakan bahwa Tonali telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kondisi fisiknya, dan tampak lebih bersemangat. Menurut analisis dari Opta, Arsenal dipandang sebagai tim yang paling berpotensi menjadi penantang utama bagi Manchester City dalam perebutan juara Premier League. Di sisi lain, dengan kondisi transisi setelah kepergian Jurgen Klopp, Liverpool mungkin memerlukan waktu untuk mencapai performa puncaknya. Meskipun demikian, Opta memperkirakan jarak antara Arsenal dan Manchester City masih cukup besar. Manchester City diprediksi memiliki peluang juara hingga 82,2%, sementara peluang Arsenal hanya 12,2%. Sementara itu, peluang Liverpool untuk menjuarai Premier League diperkirakan hanya 5,1%.
Barcelona memiliki target utama pada musim panas 2024, yaitu Nico Williams. Namun upaya Barcelona untuk merekrut Williams berakhir dengan kegagalan. Pemain berdarah Ghana itu menolak pindah ke Camp Nou, dan memilih memperpanjang kontraknya dengan Athletic Bilbao hingga Juni 2027. Keputusan Williams ini mendapat pujian dari para penggemar Athletic Bilbao yang memberinya standing ovation. Momen ini terjadi pada Hornada pertama Liga Spanyol 2024-2025, ketika Athletic Bilbao menghadapi Getafe. Gelandang PSG, Manuel Ugarte, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Ugarte bersikeras ingin bergabung dengan United, dan telah mencapai kesepakatan kontrak dengan klub tersebut. Kontraknya sudah siap, gajinya sudah siap, Ugarte ingin bergabung, ujar Romano. Saat ini, Ugarte sedang berusaha keras untuk pindah ke Manchester United. Sementara United dan PSG terus berkomunikasi secara intensif. Sebagai juara bertahan, tim asuhan Simone Inzaghi tidak melakukan banyak perubahan dalam skuadnya, dan juga tidak terlalu aktif di bursa transfer. Hal ini menunjukkan bahwa Inter Milan masih percaya pada kemampuan tim yang ada untuk bersaing di level tertinggi. Mantan pemain Inter, Walter Zenga, adalah salah satu yang mendukung skuad asuhan Inzaghi untuk menjadi juara. Zenga menjelaskan alasannya, meskipun skuad Inter tidak banyak berubah dan terlihat minim, persaingan dengan tim-tim lain di Liga Italia masih akan dimenangkan oleh Inter.